Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Muhammad rahimahullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah rutin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan mahkota ketakwaan kepada kita sekalian, kemudian keistiqomahan dalam kebenaran dan kebaikan. Tentunya ujungnya kita berharap menghadap Allah dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka at-taqwa wal istiqamah wa husnul khotimah. Hadirin Allah, tema kita pada kali ini adalah tentang tazkiyatul nufus, tentang pembersihan jiwa, pembersihan hati. Kenapa demikian? Karena hati ini pangkal, jadi pangkal dari segala amal-amal kita, bahkan pangkal dari nasib kita, selamat atau tidak. Karena ketika hati ini sudah menjadi baik, insya Allah pikiran kita akan baik. Karena hati itu berbuah pada pikiran, kemudian pikiran ini berbuah pada ucapan kita juga berbuah pada perilaku kita. Kemudian perilaku yang berulang-ulang itu disebut akan menjadi kepribadian atau karakter kita. Sehingga karakter itulah nanti yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari yang kita amalkan, dan itulah nanti nasib kita, apakah baik ataupun buruk. Maka pangkalnya itu setiap hari, setiap saat kita harus senantiasa untuk memperbaiki hati kita dalam hubungan dengan tiga hal. Yang pertama, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi tidak ada manfaat harta dan anak-anak nanti kecuali orang yang menghadap Allah dalam kondisi qalbun salim, hati yang selamat. Hati yang selamat ini ada tiga hubungan. Yang pertama, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mentauhidkan Allah, menjauhkan kita dari kesyirikan, kemudian meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Itu tiga bentuk hubungan dengan Allah. Kemudian dengan sesama manusia, hablum minannas, bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berekonomi, berpolitik. Semuanya itu disebut dengan hablum minannas. Yang terakhir adalah hablum minan nafsi, bagaimana berhubungan dengan diri sendiri. Nah, ternyata pangkalnya itu semuanya itu bagaimana hubungan kita dengan diri sendiri. Ketika sudah baik dengan diri, menyadari kondisi diri, menyadari dari mana, kemudian apa yang harus kita lakukan dan akan kemana nanti, maka insya Allah hubungan dengan Allah semakin baik, hubungan dengan sesama. Maka hakikatnya itulah surga dunia. Jadi ketika kita sudah baik hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, dengan diri, itu hakikat surga. Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhulil jannatal akhirah. Di dunia ada surga, barang siapa yang tidak memasukinya, maka tidak akan masuk ke surga akhirat. Apa itu? Halawatul iman, nikmatnya iman. Kemudian halawatul ta'at, nikmatnya ketaatan. Termasuk juga nikmatnya bagaimana kita berkeluarga, nikmatnya bagaimana kita bekerja, nikmatnya bagaimana kita berhubungan baik dengan diri kita. Maka penting bagi kita untuk senantiasa tazkiyatun nufus, untuk senantiasa
senantiasa mensucikan diri. Hadirin rahimakumullah, karena hati itu ada 3, ini sering dibahas. Tapi penting untuk kita senantiasa ulang-ulang kembali. Jadi ada qalbun mayyit, ada qalbun marid, ada qalbun sahih, qalbun salim. Qalbun mayyit itu hati orang-orang yang tertutup. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzabtahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi orang-orang yang kafir itu sama saja, diberi peringatan, tidak diberi peringatan, maka mereka tetap tidak akan beriman. Kecuali ya orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qalbun marid itu hati yang sakit. Ini orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang munafik itu dalam kondisi hati yang sakit. Maka pada hati yang sakit ini ada namanya inner game atau inner competition. Ada pertandingan di dalam diri. Ada pertandingan setiap waktu dalam diri. Kita harus sadari diri kita ini adalah lapangan sebenarnya, lapangan pertandingan antara hak dan batin. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan ilham, kecenderungan untuk berbuat buruk dan berbuat baik. Dan di situ ada pertandingan terus, ada tarik menarik, ada saling menyerang. Maka kita, kebanyakan manusia, kebanyakan itu kalah dalam pertandingan ini. Banyak dari kepada kemaksiatan. Sebagian besar manusia, sebagian besar hanya orang-orang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita masuk dalam petunjuk ini. Sebagian kecil saja manusia yang selamat. Makanya penting bagi kita untuk senantiasa berjuang memenangkan inner game tersebut, memenangkan pertarungan dalam diri. Maka kesadaran penyucian diri ini penting untuk senantiasa kita lakukan. Maka dalam hati yang sakit qalbun marid itu ada namanya nafsul lawwamah. Jadi pada nafsu ini terjadi pertarungan hak dan batil, tapi yang batil yang benar. Kita kalah kebenarannya sehingga terjatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran. Tetapi juga ada namanya itu hati yang mendapatkan petunjuk. Jadi termasuk nafsul mulhamah, hati yang mendapatkan ilham. Nah ini yang kita harapkan. Senantiasa dapat ilham, petunjuk untuk dalam kondisi melakukan, memenangkan kebaikan. Jadi kita memang sering jatuh, tapi jatuh kita itu akan segera bangkit, menyadari kekurangan, memperbaiki diri. Dan ini terus harus kita lakukan. Kesadaran diri yang paling penting. Karena kalau pengetahuan ini masih belum sampai. Kalau sekedar pengetahuan masih banyak terjatuh. Betapa banyak orang yang tahu kejujuran, tapi melanggar. Tahu sudah pengetahuan, tapi belum sampai, hanya di pikiran, belum sampai ke kesadaran. Hampir semuanya tahu sudah kebenaran, kejujuran, sholat 5 waktu bagaimana menjadinya, tahu semua. Tapi kesadaran untuk istiqomah itu yang perlu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga qalbun sahih atau qalbun salim. Ini hati yang senantiasa disebut dengan nafsul mutmainnah, hati yang tenang, jiwa yang tenang. Inilah yang nanti akan menyambungkan kita dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sehat itu artinya tidak ada penyakit. Tapi kita memang tidak sampai ke sana. Tapi kita harapkan terus-menerus mengalami pertumbuhan untuk semakin menyehatkan hati kita. Hati yang senang dalam rangka melakukan kebaikan, senantiasa memperbaiki diri. Ini termasuk qalbun sahih. Hadirin Allah, Imam Al-Ghazali beliau menjelaskan ada beberapa jalan tazkiyatun nufus. Menurut Imam Al-Ghazali ada 3 jalan tazkiyatun nufus. Bagaimana jalan menuju penyucian jiwa? Yang pertama adalah dengan ilmu dan keyakinan. Ini sudah jelas bahwa ilmu itu landasan dalam beramal. Maka kita belajar apa saja ilmu-ilmu yang berkaitan dengan iman tentunya, dan yakin di situ. Jadi kalau sekedar ilmu tadi tahu, kita sering sampaikan tahu itu di panca indera, di kulit luar.
keluar tahu. Kemudian setelah itu paham itu di pikiran, kemudian sadar itu di hati. Ini 3 komponen kita dalam tahapan-tahapan ilmu sampai ke amal. Ketika ilmu itu langsung ke amal, biasanya tidak kuat. Tahu diamalkan tidak kuat. Kadang-kadang temporer. Tapi kalau ilmu lanjutkan dengan pemahaman dan kesadaran, insya Allah lebih bertahan. Orang yang seperti ini itu sudah yang terbayar adalah Allah. Dimanapun berada dia akan tahan. Tidak menunggu like and subscribe, tidak menunggu itu. Tidak menunggu justifikasi atau tidak menunggu pujian orang, tidak. Kan di situ kesadaran sudah terhubung. Karena kesadaran ini adalah pintu terdekat menuju Allah. Kesadaran pintu terdekat menuju Allah. Kesadaran jiwa. Jadi yang pertama adalah menurut Imam Ghazali adalah jalan untuk tazkiyatul nufus adalah ilmu dan keyakinan. Kita terus berilmu tentang iman, ilmu tentang syariat, ya, ilmu tentang hukum-hukum, ilmu tentang akhlak, termasuk juga ilmu tentang tazkiyatul nufus. Ini kita terus belajar. Kemudian kita mencontoh praktik-praktiknya. Biasanya itu para ulama menjelaskan dalam kisah-kisah inspiratif bagaimana perjuangan para nabi, para sahabat, ya, para ulama-ulama dalam rangka menjaga kestabilan jiwanya. Kemudian yang kedua adalah dengan riyadhah. Jadi dengan riyadhah itu latihan. Jadi bagaimana hati kita ini supaya bersih dilatih. Latihannya itu di antaranya Yahya bin Mu'adz Ar-Razi mengatakan ada 4 latihan untuk bisa membersihkan jiwa. Yang pertama menjaga makanan. Jaga makanan yang pertama. Jadi paling apa yang kita lihat sehari-hari, yang kita lakukan sehari-hari, menjaga makanan. Karena ketika makanan ini sudah terjaga dari kehalalannya, zatnya bagus, kemudian sifatnya itu bagus, maka insya Allah akan bisa memperbaiki perilaku kita. Banyak kisah-kisah, diantaranya penjual susu yang putrinya itu jadikan menantu oleh Khalifah Umar bin Khattab. Karena anak ini betul-betul menjaga. Jangan sampai makanan yang dia miliki di situ susu yang dijual tidak dicampur, artinya murni. Sehingga apa? Menjaga makanan itu akhirnya Allah akan bukakan keberkahan dalam kehidupannya. Menjaga makanan. Sekarang juga begitu, tidak mudah menjaga makanan. Bagaimana menjaga dari yang haram? Ini tidak mudah. Sekarang itu sudah campuran. Yang kedua adalah menahan mata pandangan. Ini yang paling sulit sekali. Menahan pandangan. Sekarang pandangan kita itu terbuka lebar. 24 jam 1000% pandangan kita. Dalam kehidupan nyata sudah terbuka semua, dalam dunia maya apalagi. Maka kalau kita ditolong oleh Allah, kita termasuk orang yang celaka. Mudah-mudahan tetap diperbaiki terus, menjaga pandangan ini. Kemudian juga mengendalikan mulut, lisan, dan perut. Jadi lisan itu bagaimana menjaga kata-kata, kemudian perut ini bagaimana mengendalikan makanan yang tadi. Kemudian yang terakhir adalah menjadi manusia yang pemaaf. Ini latihan menjadi manusia yang pemaaf. Orang pemaaf itu hidupnya akan tenang. Dan termasuk karakter orang yang disiapkan surga baginya. Pemaaf. Karena tidak mudah. Pemaaf itu dalam kondisi di atas angin, Bapak sekalian. Orang yang memberi maaf itu kondisinya di atas. Artinya dia itu tidak bersalah. Bagaimana bisa memberi maaf? Kan karakter orang-orang di antara sahabat Nabi itu yang dijamin masuk surga, salah satunya dia itu memaafkan orang lain sebelum minta maaf. Memaafkan orang lain sebelum minta maaf. Ketika berbuat salah, dia segera meminta maaf. Ini menurut Yahya bin Mu'adz. Kemudian ada juga menurut ulama yang lain, misalnya Syekh Sa'ad Al-Bustari
Tadi mengatakan mengempeskan perut. Ini juga cara latihannya. Mengempeskan perut berarti tidak banyak makan, tidak banyak makan. Sekarang makanan, aduh, mohon maaf, kulkas kita penuh banget, penuh kulkas, koncelan banyak, teratur banyak. Sampai mohon maaf, mungkin rata-rata apa itu, atampana itu pecah, karena bebannya berat. Karena banyak makanan, sementara kalau kulkas banyak sekali. Makanya mengempeskan perut ini juga salah satu cara untuk membersihkan hati. Kemudian ini yang berat, menyedikitkan tidur malam. Ustaz Rahman, insyaallah. Bagaimana menyedikitkan tidur malam? Artinya ya diatur. Tapi intinya bagaimana kita menghidupkan malam untuk tafakkur. Minimal kita ini tidak meninggalkan sholat tahajud setiap hari, walaupun 2 rakaat minimal, itu minimal, ditambah dengan sholat witir minimal 1 rakaat, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian juga tidak banyak bicara, jadi berbicara yang benar. Jadi Imam Ghazali itu mengatakan bahwa diam itu emas, diam itu emas ketika diam diperlukan. Tapi bicara itu bisa emas kalau bicara itu diperlukan. Jadi kita itu betul-betul bisa memilah dan memilih kapan harus bicara, kapan harus diam. Nah, berlebihan di sini tidak baik. Contoh, kita harus bicara, saksi, terus diam di pengadilan, tidak bisa mengungkap kebenaran. Tapi Rasulullah mengatakan cukuplah dikatakan berdusta seseorang yang mengatakan semua yang diketahui, walaupun benar. Jadi hati-hati ini. Jadi cukuplah dikatakan pendusta seorang hamba yang selalu mengatakan semua yang dia ketahui. Artinya tidak semua yang diketahui itu perlu dikatakan, tidak semua. Ada sesuatu rahasia, walaupun benar. Ini perlu kebijaksanaan untuk bisa menyampaikan. Perlu kebijaksanaan, melihat sesuatu yang betul-betul benar, tapi itu keburukan, jangan sampai nanti bisa akan muncul masalah baru. Perlu untuk dikaji, ya. Tidak semua yang kita ketahui itu disampaikan. Kemudian yang lain adalah yang keempat, menjauhi manusia. Artinya bijak dalam bergaul. Jadi bukan menjauhi lantas tidak mau bersosialisasi, tidak, tepat sekali kepada siapa kita bergaul. Menjauhi kebanyakan manusia. Artinya kita berhati-hati dalam pergaulan. Yang terakhir adalah menurut Imam Al-Ghazali jalan tazkiyatun nufus adalah, kalau yang pertama tadi ilmu dan keyakinan, yang kedua riyadhah, latihan, yang ketiga mujahadah. Mujahadah ini bersungguh-sungguh. Mujahadah ini adalah azam yang kuat untuk senantiasa dalam kebenaran. Maka yang pertama yang harus dilakukan dalam mujahadah adalah niat yang kuat. Niat yang kuat untuk melaksanakan kebenaran, niat yang kuat untuk meninggalkan keburukan. Jadi ada tekad yang kuat, azam, komitmen kalau dalam bahasa sekarang. Niat yang kuat. Kemudian diisi dengan amal-amal soleh. Jadi mujahadah itu diisi berjuang untuk menjaga amal-amal baik. Contohnya sholat berjamaah, berjuang untuk tetap menjaga dalam kondisi apapun. Insya Allah diberikan jalan. Bapak Ibu yang istiqomah sholat berjamaah, suatu ketika terpaksa terlambat ke masjid karena sesuatu, insya Allah akan ketemu juga orang yang terlambat dan bisa berjamaah. Insya Allah. Jadi misalnya Bapak Ibu biasa sholat berjamaah, suatu ketika duhurnya terlambat di masjid sana, dia akan dapat pikiran, di sana masjidnya agak akhir ke sananya. Sama dengan sholat Jumat. Dan masjid ini jujukannya orang yang agak terlambat karena ada agak ke belakang waktunya. Tidak kaca Masjid Agung ke sini. Artinya apa? Orang yang istiqomah dalam kebaikan, insya Allah diberi jalan oleh Allah untuk tetap dalam kebaikan itu. Sebagaimana seorang ulama itu pada usia 100 tahun, namanya Abu Suja dari mazhab Imam Syafi'i. Beliau itu pada usia di atas 100 tahun itu masih bisa ke masjid, malah melompat parit katanya, Artinya
Istiqomah betul. Ditanya kepada beliau, mengapa Anda kok masih sehat begini, masih terus? Sudah usia 100 tahun. Apa kata beliau? Aku menjaga Allah di masa mudaku, Allah menjagaku di masa tuaku. Karena sejak kecil dijaga betul. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi istiqomah dalam kebaikan, selalu berbaik. Kemudian sabar. Dalam banyak itu perlu kesabaran, karena tidak semua yang kita inginkan sesuai dengan harapan kita. Jadi kesabaran ini kunci untuk bisa bermujahadah dalam keluarga. Kekurangan istri, sabar, karena tidak semua yang kita inginkan itu sesuai dengan harapan kita. Anak kita, pekerjaan kita. Orang yang berkonflik rata-rata tidak sabar, terlalu terburu-buru untuk selesainya pekerjaan, sehingga muncul konflik. Maka penting bagi kita untuk menghargai kondisi orang lain dengan kesabaran. Kemudian istiqomah dalam kebenaran, senantiasa dalam kebaikan. Ini termasuk ciri-ciri nafsul mutmainnah, orang yang hatinya tenang. Itulah Bapak Ibu sekalian, sebagian materi ini. Jadi ada beberapa langkah menurut Imam Syafi'i untuk bisa menuju tazkiyatun nufus. Yang pertama ilmu dan keyakinan, yang kedua riyadhah dengan latihan, yang ketiga dengan hujah dan bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita hati yang selamat, qalbun salim, istiqomah terus sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian walaupun subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka